Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita kedua ya, kuliah duha wanita salihah. Moga-moga kita semua juga sudah sempat melaksanakan sholat duha ya sebelum mengikuti kajian ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti petunjuknya. Ya, baiklah. Seperti sudah di-share ya di linknya bahwa setiap Sabtu ini kita akan membedah kitab Uqudul Jain. Jadi kitab mengenai pembahasan mengenai etika berumah tangga atau hak-hak suami dan istri. Nah, di sini ada yang sudah lama tidak join, ada Prista ya. Ini sebetulnya Prista itu sayanya yang sering lupa ya nge-share linknya gitu untuk kajian Sabtu pagi ini, karena saya suka kelupaan tuh gini, sudah disimpan di grup, linknya udah gitu. Suka lupa, ada beberapa orang yang tidak ada di grup gitu, akhirnya tidak terinformasikan gitu ya. Nah, mungkin untuk yang sudah lama tidak join, di sini salah satunya ada Prista ya, yang biasanya join dan kayaknya udah 2 pekan mungkin ya nggak join, atau 1 pekan, saya lupa lagi ya. Mungkin saya infokan dulu kajian kita. Sekarang itu kita membedah kitab Uqudul Jain gitu ya, etika berumah tangga. Jadi sistematika kajiannya adalah pertama kali pernah dicoba langsung dari kitab Arabnya, tapi sepertinya agak sulit untuk dapat pemahamannya. Jadi sistematika kajian kita adalah saya akan share poin-poin pentingnya saja. Nah, itu tapi saya akan tetap bacakan beberapa kalimat yang penting dari kitabnya ya sekalian, supaya terbiasa mendengar lafaz-lafaz bahasa Arab ya, karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran ya. Jadi kita harus terbiasa juga ya mendengar bahasa Arab ya, walaupun mungkin tidak paham detail per kata begitu ya, tapi dibiasakan karena bahasa Arab ini adalah bahasa kaum muslimin ya, khususnya bahasa Al-Quran. Nah, di sini saya sudah bikinkan poin-poinnya. Nah, kayak ngomong sendiri. Ya. Nah, poin-poin yang akan kita bahas sekarang. Nah, sebagiannya ini yang sudah dibahas pekan lalu ya, mungkin direview sedikit, terutama untuk yang minggu lalu tidak join gitu ya, tidak ikutan. Nah, ini ya yang akan kita bahas sekarang. Jadi kitab Uqudul Jain ini kan kitab yang khusus membahas mengenai etika berumah tangga ya. Kalau kita lihat judulnya di kitab ini kan, ini kitabnya ya. Nah, ini saya ngeprint ya dari file PDF. Jadi bukan buku aslinya juga sih sebetulnya gitu ya. Syarhu Uqudul Jain, syarah atau penjelasan kitab Uqudul Jain fi bayani huquqi zaujain, mengenai penjelasan hak-hak zaujain itu suami istri ya. Ya, kemarin itu kita baru masuk di pasal 1 atau bab 1 dengan subjudul hak-hak istri dari suaminya. Nah, itu kemarin baru beberapa poin ya, belum semuanya dibahas begitu. Dan sekarang dilanjutkan poin-poin selanjutnya. Masih di bab 1 hak-hak istri dari suami. Nah, kemarin itu yang sudah kita bahas, itu sudah beberapa poin ya. Mungkin saya review sedikit untuk yang minggu lalu tidak ikutan ya, supaya tidak terputus gitu ya bahasanya. Minggu lalu itu kita sudah membahas sampai poin keempat ya, di antara hak-hak istri dari suaminya. Nah, di sini hak istri dari suami berarti kebalikannya adalah kewajiban suami pada istrinya.
begitu ya. Nah, di sini yang pertama digauli dengan baik, ya kemarin itu sudah kita bahas ya, makna digauli dengan baik di sini adalah bukan hanya dalam masalah karena di sini pakai kata digauli ya, maknanya bukan hanya jima gitu ya atau hubungan intim, tapi dalam berbagai interaksi. Dalam berbagai interaksi dengan istri itu suami harus menggaulinya dengan baik. Oh gitu. Saya akan ada. Nah, oh ada salah tik ya, ininya kebanyakan. Digauli dengan baik berarti istri itu berhak ya digauli dengan baik oleh suaminya. Kalau misalnya kita khusus membahas masalah jima atau hubungan intim, suami itu wajib ya menjima istrinya atau jika dia menghendaki berjima atau berhubungan intim dengan istrinya itu dengan cara yang baik. Gitu. Jadi tidak boleh dengan cara-cara yang kasar gitu ya. Kemudian tidak memperhatikan keadaan istri, apakah istri itu dalam kondisi siap atau tidak begitu ya berkaitan dengan masalah ini. Kadang ada suami-suami yang seperti itu ya. Jadi betul-betul hanya menginginkan agar syahwatnya terpenuhi gitu ya, sehingga kurang baik dalam menggauli istrinya. Mungkin dia terburu-buru begitu ya Bu ya, ada yang seperti itu. Atau caranya kasar begitu ya. Sedangkan perempuan itu tidak bisa dibegitukan para istri itu, dan itu hak ya, hak istri untuk digauli dengan baik begitu ya oleh suaminya. Nanti ada pertanyaan berkaitan dengan ini, nanti dibahas di ujung ya. Ada juga yang pertanyaan yang masuk ya berkaitan dengan masalah jima ini. Kemudian adil dalam menginap dan nafkah, ini kemarin juga sudah kita bahas. Ini khusus bagi para suami yang memiliki istri lebih dari satu atau berpoligami. Itu wajib adil dalam menginap dan nafkah. Maksudnya menginap di antara para istrinya itu harus adil. Jadi jangan nginapnya pengen di istri muda terus gitu ya. Istri tua nggak dikasih jatah menginap atau sebentar saja gitu ya. Nah itu tidak adil. Kemudian juga dalam nafkah. Nah, nafkah di sini juga masih dalam konteks para suami yang berpoligami. Jadi nafkah itu wajib adil ya di antara para istrinya, begitu. Adil di sini dalam arti nafkah itu disesuaikan dengan kebutuhan istri masing-masing, tentunya ya, bukan sama rata dari sisi nominal, sama-sama dikasih 2 juta per bulan, gitu ya. Tidak seperti itu makna adil dalam nafkah ya di antara para istri ini, tapi disesuaikan dengan kebutuhan istri masing-masing yang mungkin bisa jadi berbeda, gitu ya. Itu maksud adil dalam nafkah. Kemudian yang ketiga, mendapatkan perkataan yang baik dari suami. Ini juga hak istri atas suaminya yang menjadi kewajiban bagi suami. Jadi suami itu tidak boleh berkata-kata yang kasar, memanggil istrinya dengan panggilan yang tidak baik, gitu ya. Misalnya, kamu bodoh gitu. Nah, itu ya berkata yang tidak baik gitu ya kepada istri. Itu tidak boleh. Dan itu hak istri untuk mendapatkan perkataan yang baik dari suaminya, bahkan dalam kondisi suami sedang marah. Gitu. Itu istri tetap berhak mendapatkan perkataan yang baik. Jadi suami walaupun sedang dalam kondisi marah atau dalam kondisi istrinya berbuat buruk lah, tidak taat misalnya pada suaminya, suami wajib tetap berkata yang baik karena itu hak istri dari suami ya, mendapatkan perkataan yang baik. Nah, kemarin poin terakhir yang kita bahas itu adalah berhak mendapati suaminya itu berhias untuk dirinya. Gitu. Nah, kalau di ceramah-ceramah para ustadz itu kan sering yang diomelin tuh para ibu ya, para istri gitu. Kalau di rumah itu jangan dasteran terus gitu kan ya, kusut gitu ya, tidak rapi, tidak cantik ya di depan suami. Nah, ini sebetulnya suatu perkara yang seimbang gitu. Maksudnya suami juga wajib untuk memberikan penampilan yang terbaik di hadapan istrinya. Gitu. Karena istrinya berhak melihat suaminya dalam kondisi yang terbaiknya gitu ya penampilannya. Gitu. Jadi bukan hanya istri yang dituntut untuk berhias di depan suami, harus selalu cantik, harus selalu rapi, suaminya juga sama gitu. Jangan sampai di rumah itu para istri
dituntut untuk cantik. Tapi suaminya cuma pakai kaos singlet gitu ya, di rumah itu ya, misalkan gitu. Celana pendek gitu ya, rambutnya kusut atau tidak mandi misalnya seharian. Nah, itu tidak imbang. Jadi suami pun wajib ya untuk memberikan penampilan terbaik untuk istrinya gitu. Karena kondisi dia yang paling rapi, paling ganteng gitu, paling cakep gitu, itu yang paling berhak menikmati itu istrinya, bukan wanita-wanita lain di luar sana gitu ya. Bahkan dalam kondisi dia pulang kerja itu kan lelah ya, capek kan, udah pastilah dalam kondisi secara fisik juga sudah tidak fresh gitu ya, mungkin udah keringetan gitu, udah kusut dan segala macam. Tapi disarankan suami itu bahkan ketika pulang kerja pun dia tetap berusaha menunjukkan dirinya yang terbaik. Jadi mungkin kalau sempat ya dalam perjalanan pulang ke rumah nih dari tempat kerja, mungkin mampir di masjid, cuci mukanya gitu ya. Atau kalau para suami yang bawa kendaraan sendiri, kayak bawa mobil, itu bisa misalnya di dalam mobil dia menyisir dulu rambutnya gitu ya. Jadi tidak memberikan ya penampilan yang kusut ya, ketika tiba di rumah. Nah itu kemarin baru 4 poin. Nah kita lanjutkan ke poin kelima. Nah di sini masih di pasal yang pertama ya. Poin kelima ini adalah memberi makan dan pakaian. Ini sebetulnya masuk kepada poin nafkah sih sebetulnya ya. Hanya di sini lebih didetilkan. Kalau di kitabnya ini, nah ini ya, kalau bahasa Arabnya itu min haqqiha alaihi. Nah, salah satu hak istri dari suami adalah aniyat imaha iza ta'ima. Diberi makan istri tadi jika si suaminya makan. Gitu. Kemudian wayaksuha iza tasa. Diberi pakaian jika suaminya mengenakan pakaian juga gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah istri itu berhak mendapatkan makanan dan pakaian yang sama dalam arti kualitasnya ya kurang lebih sama gitu. Semisal dengan yang juga dimakan dan dipakai oleh suami gitu. Jadi harus sama. Misalnya di sini suami itu udah disinggung sedikit ya pekan lalu ya. Suami misalnya makan apa nih, istrinya harus diberi makan yang kurang lebih sama gitu kualitasnya. Jangan sampai misalnya suaminya makan sama daging, misalkan ya, istrinya makan sama tempe, misalkan itu tidak semisal ya, tidak setimbang gitu. Atau pakaian suaminya bagus-bagus gitu ya, necis-necis misalkan. Baju istrinya cukup yang murah atau kadang atau sebagian dasternya misalnya robek-robek, udah bolong-bolong gitu ya. Nah, itu berarti suami tidak memberikan hak yang seharusnya pada istri, yaitu memberi makan dan pakaian. Nah, ini memberi makan dan pakaian ini sebetulnya masuk ke poin nafkah ya. Hanya poin nafkah di poin 1 yang adil dalam menginap dan nafkah itu kan konteksnya para suami yang berpoligami. Nah, ini secara umumnya sebetulnya makan dan pakaian itu masuk ke nafkah juga gitu. Dan di sini nanti untuk makan dan pakaian, di sini ada standar juga yang harus dipenuhi oleh para suami gitu ya, sehingga dia bisa dikatakan sudah menuntaskan haknya, kewajibannya secara sempurna. Jadi nggak sekedar ngasih makan, sekedar ngasih pakaian. Tidak seperti itu saja, tapi juga dilihat standar kemakrufan atau standar kepantasan dari makanan dan pakaian yang dia berikan pada istrinya. Contoh misalnya makanan ya. Nah ini harus dilihat kebiasaan yang menjadi standar minimal ya, minimal terpenuhinya kebutuhan makan yang baik di masyarakat sekitarnya gitu. Jadi enggak misalnya begini, memberi makan pada istri itu nasi aja sama garam mudah gitu. Enggak seperti itu, tapi dilihat bagaimana kebiasaan masyarakat di sekitarnya, minimal makan itu dengan apa itu. Itu yang kemudian dianggap makruf gitu atau baik ya. Atau sudah memenuhi standar minimal dari memberikan makan ini. Gitu ya. Kalau misalnya di masyarakat kita, minimal makan itu dengan tempe, misalnya, atau dengan telur ya, itu dianggap sudah cukup lah gitu ya, untuk lauknya dengan nasi gitu. Nah itu menjadi standar makruf di masyarakat itu, gitu ya. Sehingga kalau suami misalkan
hanya memberikan nasi dengan garam misalnya ya, untuk makan istrinya, berarti belum ma'ruf, gitu ya. Nah kalau bisa lebih dari itu ya lebih baik lagi. Ada sayurannya, atau nggak selalu tempe dengan telur, kadang ayam, kadang daging, kadang ikan, ya itu berarti lebih baik lagi. Apalagi bisa memberikan lebih dari sekedar makanan pokok, mungkin ada juga makanan-makanan ringannya gitu ya, itu lebih baik lagi. Termasuk juga pakaian. Jadi dilihat pakaian itu yang ma'ruf itu seperti apa, gitu. Tentu saja pakaian yang kainnya itu memang kain yang layak dipakai. Bukan kain-kain yang misalnya buat lap gitu ya, atau misalnya kain-kain yang bukan buat baju, nah itu tidak ma'ruf gitu ya. Jadi suami itu standar ma'ruf itu seperti itu. Nah di sini juga nanti terkait dengan kondisi masyarakat lainnya ya, selain standar keumuman di masyarakat, batas minimalnya mana yang dianggap itu cukup atau memenuhi ya. Apalagi misalnya ada kondisi-kondisi masyarakat tuh kadang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Contoh misalnya kita yang tinggal di Indonesia dengan iklim tropis, mungkin kita nggak butuh yang namanya mantel yang tebal, ya Bu ya. Nggak butuh yang namanya pokoknya alat penghangat ruangan. Kayaknya kita nggak butuh, karena kita memang iklimnya seperti itu. Tapi kalau misalnya masyarakat masyarakat yang tinggal misalnya di daerah yang dingin sekali gitu ya, di kutub misalnya. Nah, standar pakaian yang menjadi kewajiban suami itu akan berbeda dengan standar pakaian bagi para suami yang tinggal di daerah tropis seperti di Indonesia ini. Nah, suami yang tinggal di sana, yang tinggal di keluarga yang tinggal di daerah kutub tadi, itu wajib bagi suaminya untuk menyediakan tadi mantel yang tebal, itu harus gitu. Itu baru standar yang ma'ruf untuk pakaian. Karena kalau anggota keluarganya ya, termasuk di dalamnya istrinya, tidak diberikan pakaian yang seperti itu, maka itu menimbulkan mudarat bagi tubuhnya kan, gitu. Karena cuaca yang sangat ekstrim, yang sangat dingin tadi. Nah, itu ya, jadi standar kema'rufan itu bisa berbeda. Termasuk di sini sebetulnya, di sini makan dan pakaian. Sebetulnya tidak hanya makan dan pakaian, juga tempat tinggal, rumah. Itu juga harus semisal gitu ya. Suami itu memberikan yang ma'ruf juga kepada keluarganya, ya, termasuk istrinya di sini. Gitu. Dan cuman bukan rumahnya saja, tapi juga dengan isi rumahnya, perabotannya itu juga harus memenuhi standar ma'ruf. Kalau rumahnya sih nggak harus rumah sendiri ya, bisa ngontrak boleh, masih dengan mertua boleh ya, nggak masalah ya. Yang penting istrinya ditempatkan di rumah yang layak untuk ditinggali. Dan isi rumahnya. Mungkin ada perabot-perabot yang memang di tempat tertentu itu menjadi wajib gitu. Maksudnya menjadi standar ma'ruf. Kalau tidak ada perabot itu, maka ada kemudorotan yang dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di dalam rumah tadi. Contoh misalnya kita yang tinggal di daerah Jakarta ya. Nah, Jakarta itu kan panas ya. Minimal misalnya punya kipas angin, atau lebih baik lagi punya AC, nah itu standar ma'ruf. Karena kalau tidak punya itu, ya, itu anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah itu akan merasakan mudorot ya, kepanasan, gerah, bisa kayak gitu ya. Nah, jadi intinya beda-beda. Tapi kan kipas angin dan AC ini nggak berlaku gitu ya sebagai standar ma'rufnya nafkah bagi para suami yang tinggal dengan keluarganya itu, misalnya di daerah Lembang, Bandung itu kan dingin banget gitu, itu nggak perlu AC, nggak perlu kipas angin, itu sudah sangat dingin. Justru yang ma'ruf di sana adalah suami itu menyediakan selimut gitu ya buat keluarganya, itu baru ma'ruf. Jangan sampai mereka tidur kedinginan gitu kan ya. Nah, itu kembali ke bahasan kita. Jadi memberi makan dan pakaian yang termasuk tempat tinggal itu adalah hak ya istri dari suaminya dengan standar yang ma'ruf ya. Jadi tidak sekedar asal dipenuhi gitu ya intinya. Nah, kemudian di kitab ini dilanjutkan ya, hak istri dari suami yang selanjutnya adalah di sini wala yuqabihu bitasydidil muwahhidah maksurah. Maksudnya adalah suami itu tidak boleh menjelek-jelekan istrinya dengan memperdengarkan perkataan yang buruk pada istrinya. Jadi suami itu wajib ya menjaga istrinya, menjaga pendengaran istrinya dari mendengarkan hal-hal yang buruk. Gitu. Itu kewajiban suami dan hak istri. Jadi tidak boleh nih suami itu misalnya
ngata-ngatain istrinya gitu ya. Suka ada suami yang gitu ya, kalau berantem sama istri, tadi keluar kata-kata yang buruk, istrinya dikata-katain gitu kan. Kamu bodoh lah, kamu misalnya apa tuh nggak tahu diri lah, suka ada ya suami-suami yang keluar kata-kata seperti itu. Nah itu adalah suatu pelanggaran atas hak istri, karena istri itu berhak untuk mendengarkan kata-kata yang baik dari suaminya, gitu ya. Jadi tidak memperdengarkan yang buruk-buruk pada suami, dari suami. Di sini bisa berupa tadi ngata-ngatain, gitu ya, atau doa-doa yang buruk, harapan-harapan yang buruk, gitu ya. Dari suami itu terlontar gitu kepada istrinya. Jadi saya pengen cerita ini ya, seorang teman saya sekarang sih sudah pisah dengan suami, sudah cerai, dan sepertinya itu solusi terbaik sih ya, mereka berpisah karena konfliknya sudah sangat lama. Jadi ceritanya si suaminya merasa superior dibandingkan istri dari sisi tingkat pendidikan, karena si suami ini dokter, istrinya kan S1 ya, hanya S1 lah gitu sarjananya. Jadi kalau mereka berantem, ada KDRT juga sih, suka keluar kata-kata itu yang buruk ya dari suaminya. Misalnya dia pernah bilang begini, kamu itu cuman sarjana S1 gitu, nggak bisa apa-apa, nggak bisa nyari duit gitu. Kalau kamu nekat mau pisah sama saya, kamu tuh nggak akan dapat lagi dokter kayak saya gitu. Dikata-katain lah istrinya tuh. Dianggap kamu tuh nggak, dibilangin kamu tuh nggak akan bisa hidup tanpa saya gitu-gitu lah. Akhirnya berpisah ya karena istrinya tidak tahan. Dan qadarullah, sekarang dia menikah lagi dengan seorang dokter gitu ya, si istri ini. Di suami barunya tuh dokter gitu, dan alhamdulillah soleh gitu. Jadi si suami mantan suaminya ini tuh kayak merasa ditampar gitu ya, dengan perkataan buruk yang dulu pernah dia katakan. Ini kayak ngata-ngatain, kayak nyumpahin kan bahwa istrinya itu nggak akan bisa hidup kalau udah pisah sama dia, karena dia bukan wanita karir ya, nggak punya penghasilan gitu ya, kuliahnya juga hanya sampai S1. Sementara dia seorang dokter, dan dia nyumpahin istrinya itu nggak akan dapat lagi yang seperti dia gitu ya, dari sisi level tingkat pendidikan di seorang dokter. Tapi itu Allah ingin menunjukkan gitu ya. Itulah mungkin akibat tadi nyumpahin ya, ngata-ngatain istri dengan kata-kata yang buruk gitu ya. Nah itu. Kemudian selanjutnya tetap berbicara padanya, maksudnya pada istri pada saat nusyus. Nah di sini kalau di dalam kitabnya itu di sini wala yahjur wa fi riwayatin wala yahjurha ila fil madbi baiti. Tidak meninggalkan istrinya kecuali hanya di tempat tidur. Ai fil madaji inda nusyuzi. Yaitu maksudnya ketika istri itu nusyus. Jadi kan nusyus itu pernah kita bahas ya, kalau tidak salah ya. Jadi nusyus itu suatu kondisi ketika istri tidak taat pada suami. Itu nusyus, membangkang pada suami. Dalam perkara-perkara yang berkaitan khusus masalah rumah tangga atau masalah suami istri. Misalnya suami pengen istrinya menyediakan kopi tiap pagi gitu ya. Istrinya nggak nurut, nah itu nusyus. Gitu. Atau misalnya suami pengennya istrinya dandan, nah itu kadang kita sepelekan ya, dandan di rumah kalau ada suaminya, nah istrinya kadang merasa ribet dan sebagainya, enggak gitu ya melakukan itu juga nusyus. Nah ketika istri nusyus, maka dia tetap berhak diajak bicara oleh suami. Jadi suami itu tidak begini, ini istriku sedang nusyus, sedang tidak taat padaku, udah aku nggak mau ngomong dengan dia, nah tidak. Jadi kalau di dalam kitab ini dikatakan memisahkannya itu atau meninggalkan istrinya itu fil madoji. Madoji itu tempat tidur. Jadi hanya di tempat tidur saja ditinggalkannya. Karena istri yang nusyus itu langkah selanjutnya setelah dinasehati dan dia masih belum taat pada suaminya adalah dipisahkan tempat tidurnya. Maksudnya apa? Suami nggak tidur sama istri. Berarti termasuk tidak dipenuhi hak nafkah secara batinnya, yaitu jima ya, tidak dijima, tidak digauli istri itu selama dipisahkan. Nah pisah ranjang atau pisah tempat tidur ini juga maknanya adalah bukan berpisah rumah gitu ya, bukan berpisah gedung. Atau misalnya walaupun tidak sampai pisah rumah tuh kayak artis-artis ya, kalau kita lihat konflik rumah tangga artis kan, belum cerai belum apa baru
pisah rumah aja udah beritanya udah rame gitu ya. Nah, di dalam Islam ketika ada konflik dan suami itu ingin mendidik istrinya dengan cara memisahkan tempat tidur atau tidak tidur dengan istri, itu tidak pisah rumah. Hanya berpisah saat tidur saja gitu. Misalnya suami tidur di ruang depan gitu ya, atau tidur di kamar yang lain, atau tidur di bawah, istrinya di tempat tidur di atas, suaminya di bawah, misalnya gitu. Gelar tikar gitu ya. Intinya tidak satu tempat tidur. Gitu. Dan hanya itu saja. Tetapi di luar itu suami itu harus tetap berbicara pada istrinya. Misalnya pagi-pagi gitu ya. Biasa gitu, dia mau pergi kerja pamit sama istrinya itu biasa, istrinya cium tangan misalnya, itu tetap dilakukan biasa. Atau mereka ya tadi ya, namanya suami istri itu kan komunikasi, nggak ada suami istri yang tidak berkomunikasi ya. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan tetap komunikasi, tetap bicara, tetap ngobrol gitu. Tapi untuk masalah jima itu tidak dulu gitu. Untuk tidur bersama tuh enggak dulu sampai si istri ini kembali taat pada suaminya. Jadi nggak boleh tuh jadi suami itu kalau lagi ngambek sama istri jadi nggak ngomong sama istri tuh nggak boleh gitu. Dan di sini memang berarti bukan satu hal yang mudah ya buat suami ya. Jadi suami juga menjadi suami juga tidak mudah ternyata ya. Dia harus bisa tetap bersikap baik walaupun dalam kondisi istrinya itu lagi tidak taat gitu pada dirinya gitu ya. Tetap ada hak-hak istri yang harus dia tunaikan. Nah, di sini memang kalau kita lihat hikmah dari syariat bahwa suami itu kepala keluarga itu ya, pemimpin di keluarga, itu salah satunya mungkin ini ya gitu. Dimana dalam kondisi marah saja, dalam kondisi lagi kesal sama istri saja, dia tetap harus bersikap baik, tetap harus bicara. Sementara kita kan perempuan kadang lebih didominasi oleh perasaan ya. Mungkin kalau kita lagi kesal sama suami, ada beberapa istri yang memilih untuk nggak ngomong gitu. Ada nggak, Bu? Mungkin di antara ibu-ibu yang hadir di sini ada yang seperti itu ya mungkin. Nah itu kan kebayang kalau para suami itu seperti itu gitu ya. Maka tidak jalan tuh pendidikan di keluarganya itu tidak berjalan ketika dia memilih untuk nggak mau bicara pada saat marah sama istri gitu ya. Aja pas istrinya melanggar aturan Allah itu semakin melanggar lah gitu karena suaminya tidak mau bicara. Jadi kalau misalnya stereotip perempuan itu cerewet ya, suka banyak ngomong. Kalau kita menilik pada hukum syara sebetulnya lelaki lah yang harus banyak bicara gitu. Bukan perempuan saja gitu ya, bukan istri saja, tapi lelaki harus banyak bicara. Karena dia tanggung jawabnya berat gitu. Melihat istrinya ada melanggar syariat, dia harus ngomong. Melihat anaknya malas beribadah, dia harus ngomong. Selalu mengingatkan gitu. Makanya kan kalau Ustadz Budi Ashari itu sampai bikin tulisan mengenai bahayanya ayah yang bisu katanya gitu ya. Nah, ayah yang bisu ini bukan ayah yang tidak bisa bicara, tapi ayah yang irit bicaranya. Gitu tadi ya, memilih untuk nggak banyak ngomong gitu ya. Padahal di dalam Islam ternyata suami itu bahkan dalam kondisi istrinya nusyus, istrinya sedang tidak taat, gitu, sedang dia sedang marah sama istrinya, itu tetap harus berbicara pada istrinya. Itu bagian juga dari hak istri ya, untuk tetap diajak berbicara oleh suami. Nah kemudian yang poin selanjutnya ini sudah dibahas belum ya? Udah ya minggu lalu ya, poin mengenai mahar ya. Nah, mahar juga adalah hak istri dari suami. Mahar ini hak istri dari suami. Nah, di sini kemarin sudah sedikit ya disinggung, tapi belum dengan tekstual hadisnya. Jadi di sini ada satu hadis yang menceritakan seorang lelaki yang tidak mau membayar mahar istrinya. Hadisnya bunyinya seperti ini ya. Ayyuma rajulin tazawwaja imro'atan alama qalla minal mahrin au aksarin laisa fi nafsihi. Seorang lelaki yang dia menikahi seorang perempuan dengan memberikan maharnya baik sedikit ataupun banyak ya. Qalla itu sedikit, kemudian aksar itu banyak ya. Ai qalbihi an yu'addaya ilaiha haqqaha khada'aha famata walam yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zanin. Agak panjang hadisnya ya. Maksudnya apa? Tadi ya seorang suami, seorang lelaki ketika menikahi ya seorang perempuan dengan membayarkan maharnya baik sedikit ataupun banyak,
Kemudian dia di sini ada kata khoda'aha. Nah, ada niat menipu. Khoda'ah itu artinya menipu. Maksudnya menipu apa? Dia berniat untuk tidak membayarkan mahar istrinya. Jadi ini konteksnya mahar yang belum dibayar atau mahar yang apa namanya tuh dikredit gitu ya, dicicil gitu, dibayarkan kemudian, boleh kan ya? Mahar itu boleh kontan, boleh tidak kontan. Nah, kemudian si lelaki ini dalam hatinya memang ada niat menipu. Khoda'aha famata. Ketika dia kemudian punya niat menipu maksudnya apa? Dia berniat memang tidak mau membayarkan mahar pada istrinya. Tadi baik jumlahnya besar ataupun sedikit. Famata, kemudian dia meninggal, walam yu'adda ilaiha, dan kondisinya dia masih belum membayarkan mahar itu, laki Allahu yaumal qiyamah wa huwa zanin. Maka pada suatu hari, di hari kiamat nanti dia bertemu dengan Allah dan kondisinya adalah seorang zanin, seorang pezina. Jadi dia dianggap seperti seorang pezina si lelaki ini. Kenapa? Karena dia tidak memberikan hak istrinya, yaitu mahar. Gitu ya. Makanya mahar itu, sebaik-baik mahar adalah yang mudah. Gitu ya. Sebaik-baik wanita adalah yang memudahkan mahar bagi calon suaminya. Nah, kita kan suka, saya pernah tinggal di Sulawesi Tenggara ya Bu ya, di daerah Kendari. Di situ banyak orang-orang Sulawesi Selatan yang sukunya suku Bugis gitu ya, suku apa tuh, daerah-daerah Sulawesi Selatan lah. Nah, di sana itu ada mungkin Ibu pernah dengar ya, ada namanya apa tuh, kebiasaan menjadikan apa tuh mahar tadi itu nilainya tinggi gitu. Yang nanti itu disesuaikan dengan kondisi anak perempuannya. Jadi kalau si anak perempuan ini statusnya PNS gitu ya, wanita karir, gajinya besar, itu makin mahal standar maharnya. Gitu. Itu bisa kalau dinominalkan tuh bisa mencapai angka ya puluhan sampai ratusan juta hanya untuk itu. Gitu. Bahkan di sana tuh ya, karena ini tradisi masyarakatnya, bank di sana itu, di sini ada ini ya, Ayu ya, mungkin bisa nanti bisa sedikit sharing. Kalau nggak salah BRI ya, yang di sana ya, atau bank apa ya, atau bank daerahnya gitu ya, itu sampai menyediakan paket khusus untuk ini bagi mereka yang mau nikah. Kemudian tadi mahar yang ditetapkan oleh keluarga si perempuan tuh mahal banget, nggak punya uangnya, itu bank menyediakan paket ini, gitu, paket pinjaman khusus untuk masalah ini, masalah apa menyediakan mahar, saking mahalnya, gitu. Itu masih Bu sampai sekarang kebiasaan itu di masyarakat Sulawesi Selatan sana, gitu ya, menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi makanya ya maaf ya, di sana itu banyak juga para gadis yang agak telat nikahnya karena susah maharnya gitu, disulitkan gitu oleh pihak orang tuanya. Jadi sampai usia kepala 3 ke atas tuh masih banyak yang belum nikah. Apalagi si gadis itu misalkan memutuskan untuk apa terus berkarir, nah itu makin membuat mahar itu semakin mahal gitu. Istilahnya tuh uang panaik ya, gitu, uang panaik itu mahal banget. Dan itu kalau pihak keluarga laki-laki sudah menjanjikan suatu nominal tertentu untuk uang panaik ini ya, kemudian di kemudian hari tidak terpenuhi, itu bisa menimbulkan konflik keluarga yang luar biasa, itu sampai terjadi kekerasan. Pernah tuh ada kasus sampai maaf ya, mau dibacok gitu ya oleh mertua gitu, karena tadi maharnya tidak terpenuhi nominal yang dijanjikan. Nah, makanya kembali ke bahasan kita, mahar itu harus mudah, menghindari hal-hal seperti ini. Jangan sampai ada mahar-mahar yang belum lunas ya di saat akad. Nah, kemudian apa namanya? Kondisi ini terjadi gitu. Si suami ini meninggal dalam kondisi belum menunaikan mahar karena tadi maharnya nggak kontan di awal. Maka di hadapan Allah itu dia seperti seorang pezina. Jadi selama dia menikah, kemudian melakukan jima gitu ya dengan istrinya, sementara maharnya belum ditunaikan, itu dianggap sama dengan berzina. Itu kan dosa, begitu ya. Makanya mahar itu harus mudah. Jangan dibikin susah gitu ya. Kalau kita melihat kan justru yang penting itu kan bukan pesta pernikahannya, bukan resepsinya ya sebetulnya, tapi ya kehidupan rumah tangga itu sendiri setelah pernikahan itu yang lebih penting dipikirkan gitu. Kalau bicara masalah uang atau masalah harta, sebetulnya daripada dipakai buat pesta kan,
yang hanya sehari 2 hari, mending untuk modal berumah tangga gitu kan ya, mungkin buat beli rumah atau beli perabotan rumah tangga atau beli kendaraan ya, minimal motor misalnya gitu kan. Seperti itu sebenarnya harus lebih banyak dibangun di masyarakat kita ya. Nah, kembali ke bahasan kita, nah itu mahar. Jadi mahar ini adalah hak istri. Itu bahkan dalam kondisi ketika terjadi perceraian, maka suami itu tidak berhak minta lagi mahar yang sudah dia berikan pada istrinya, kecuali bercerai dengan kondisi belum terjadi jima, yaitu kembali setengah mahar itu ke suami, gitu ya. Nah itu ya. Kemudian ini hadisnya riwayat Tabrani tadi ya, yang menceritakan tentang status suami yang tidak menunaikan hak istri berupa mahar. Nah, satu lagi kemudian di sini adalah hak istri dari suami adalah dia berhak mendapatkan akhlak yang mulia. Di sini ada hadis Rasulullah SAW. Waqala sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Sesungguhnya di antara kesempurnaan iman bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin adalah mulianya akhlak. Bifi'lil fadail, kemudian melakukan hal-hal yang keutamaan. Fadail itu bentuk jamak dari fadilah. Itu sering dengar kata fadilah ya. Fadilah itu keutamaan. Jadi keutamaan, sempurnanya iman seorang mukmin hal-hal yang wajib ya. Kalau hal yang wajib udah jelas harus dilakukan, wajib. Keutamaan ini lebih ke arah amalan-amalan sunnah, gitu, itu fadail ya, fadilah tadi, keutamaan. Nah, kemudian watarku rozail, meninggalkan hal-hal remeh yang bisa membuat kita menjadi tidak terhormat. Nah, hal-hal remeh, meninggalkan hal-hal remeh yang membuat seseorang itu menjadi tidak terhormat. Misalnya apa? Makan di pinggir jalan gitu ya. Terus kita makan di pinggir jalan, duduk-duduk di pinggir jalan, makan bakso, makan apa tuh? Jajanan-jajanan tuh ya, tapi di pinggir jalan itu, di jalannya, bukan di meja, di tempat yang disediakan untuk makan ya. Nah, itu masuk kepada rozail ini. Jadi rozail itu hal-hal remeh yang bisa membuat martabat seseorang itu turun gitu ya. Termasuk ini juga yang ternyata banyak juga dilupakan ya oleh kaum muslimin saat ini adalah khususnya bagi kaum lelaki, ternyata keutamaan bagi mereka itu ya Bu ya untuk mengenakan tutup kepala. Kalau di kitab ini dijelaskannya. Tutup kepala tuh bisa sorban, bisa peci, kopiah gitu ya. Pokoknya penutup kepala. Kalau kita lihat para khalifah, para ulama-ulama besar zaman dulu itu tidak pernah kepala mereka polos gitu ya. Selalu ditutup. Apalagi kalau melihat para khalifah yang ada di daulah khilafah di Turki dulu ya. Itu kan suka lihat Bu fotonya kayak gambaran lukisan Muhammad Al-Fatih ya. Pernah lihat nggak yang menaklukkan Konstantinopel? Itu kan sorbannya besar banget ya Bu. Jadi kalau dibuka lilitannya itu panjang gitu. Ngapain gitu ya kalau kita lihat kok sorbannya tebal sekali. Ternyata itu mengingatkan mereka tentang kematian. Maksudnya apa? Jadi ternyata yang dililit-lilit itu mereka sengaja ya di kepalanya itu yang dijadikan sorban itu warnanya putih kan. Nah, itu mengingatkan mereka kepada kain kafan. Jadi supaya selalu ingat pada kematian itu gitu. Jadi kalau pakai sorban itu dia selalu ingat bahwa saya akan mati gitu suatu saat nanti. Itu menjadi pengerem ya sebetulnya dari berbuat maksiat. Nah itu bukti salah satu poin mengenai kesempurnaan iman. Gitu. Akan beda efeknya kan ya, misalnya begini. Saya kalau ngobrol sama suami ya, suami saya kalau jalan-jalan tuh kadang dia pakai baju agak nyantai, kayak jeans gitu ya, kaos. Tapi dia sendiri bilang ngerasa efeknya tuh beda gitu ke perilaku. Dibandingkan misalkan pakai pakai koko, misalkan pakai gamis atau dia pakai peci, dia ngerasa emang ada yang beda gitu. Dengan pakai jeans, pakai kaos, nggak haram sih, boleh silakan gitu ya. Cuma nanti efeknya tuh memang kita jadi lebih gimana ya, dengan pakaian seperti itu ya tadi seolah tidak ada pengontrol untuk perilaku gitu kan. Minimal ya orang itu dengan pakaiannya itu minimal jadi rem atas dirinya. Kalau para bapak nih misalkan pakai peci tadi, pakai kopiah atau pakai sorban, pakai gamis misalnya, ketika mau berbuat yang tidak pantas itu kan lihat aku kan pakai baju ini malu. Nah itu minimal jadi pengerem gitu kan ya. Nah, itu maksudnya
meninggalkan arozail tadi. Arozail itu adalah hal-hal remeh yang bisa membuat kita tidak terhormat. Nah, kembali ke bahasan kita. Jadi itu poin-poin yang menjadikan seseorang itu sempurna imannya. Jadi ada 3 poin. Ya, akhlak yang baik, kemudian melakukan fadilah atau keutamaan-keutamaan, dan meninggalkan hal-hal yang remeh yang bisa menurunkan kehormatan diri. Nah, khususnya berkaitan dengan bahasan kita kali ini adalah yang menjadi hak istri dari suami adalah akhlak mulia dari suami. Ya, di sini ada hadis Rasulullah yang lain. Nah, di sini ya, saya bacakan terjemahnya saja ya. Nah, hadis di sini Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik dari kalian itu adalah yang paling baik akhlaknya, kata Rasul. Dan aku adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluargaku. Jadi begini ya Bu ya, konon kalau ingin lihat karakter asli seorang lelaki, itu harus dilihat bagaimana dia berakhlak pada keluarganya. Katanya begitu. Karena kalau lelaki itu di luaran, itu bisa merupakan sifat-sifat atau sikap-sikap yang memang dia bentuk. Dia bikin, gitu. Bisa jadi bukan aslinya. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Tapi kalau di rumah itu kan aslinya dia, gitu. Makanya kalau ada saran ya dari seorang ustadz, kalau kita ingin melakukan kerjasama dengan seseorang, kerjasama bisnis misalnya ya, lihat, terus kita nggak yakin dia nih orang berakhlak baik atau tidak misalnya. Lihat saja bagaimana dia berakhlak di rumahnya kepada istri dan keluarganya, anak-anaknya begitu ya. Dilihat di situ, kalau memang dia kepada keluarganya pun baik, insya Allah dia pun orang yang amanah dalam masalah berbisnis atau bermuamalah dengan orang lain. Gitu. Kan suka ada suami-suami yang kalau di kantor dengan klien, dengan partner kerjanya gitu ya baik, itu kan ramah. Di rumah sama istrinya bentak-bentak, sama anaknya bentak-bentak, ada yang kayak gitu ya Bu? Nah itu berarti sebetulnya dia bukan lelaki yang baik sebetulnya gitu ya, karena justru akhlaknya di rumah itu tidak baik. Gitu. Jadi untuk menilai seseorang itu adalah harus dengan melihat bagaimana dia berakhlak pada keluarganya. Justru itu standarnya, gitu ya, ukurannya. Kalau misalnya dia tidak berbuat baik pada keluarganya, berarti dia juga ya bukan orang yang baik, gitu ya. Nah ini ya poin-poin hak istri atas suami. Ini sebetulnya kalau kita mau pretelin lebih detail lagi itu masih banyak sebetulnya yang perlu kita bahas dari poin-poin ini. Jadi ini hanya secara garis besarnya saja begitu ya. Kalau mau diskusi lebih dalam nanti boleh di sesi tanya jawab ya dari poin-poin ini. Nah kemudian di sini ini sudah selesai ya. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan setelah kita selesai pemaparan materinya. Nah kemudian ketika hak ini ya sudah jelas ya ini hak istri, tapi kemudian di sini memang kita tidak kemudian menyepelekan dalam arti begini ya. Kita langsung menghakimi suami yang tidak mau tidak memenuhi hak istrinya ini berarti suami yang memang tidak berniat baik gitu ya, enggak juga gitu ya. Karena ternyata menjadi suami itu dengan harus memenuhi hak-hak istri yang seperti ini itu juga bukan perkara yang mudah. Gitu. Karena kadang istri itu juga ada perilaku buruk istri gitu ya yang itu juga menjadi ujian ya bagi suaminya. Nah ini. Jadi ada kalanya suami itu sudah ya menunaikan hak istrinya, tapi si istri itu tetap aja misalkan ya tidak berperilaku baik gitu ya, tidak menyenangkan buat suaminya begitu. Nah ini kita akan mengambil ibroh atau pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam dan Asiyah radhiyallahu anha ya, istrinya Fir'aun. Nah ini ibrohnya apa? Ibroh mengenai besarnya pahala bagi suami yang bersabar atas keburukan istrinya. Maka pahalanya itu semisal dengan pahala yang didapatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dan di sini saya mau bacakan kisah Nabi Ayub alaihissalam ya, yang merupakan ibroh bagi para suami yang istrinya masih berperilaku buruk gitu, pada sudah dipenuhi hak-haknya begitu ya. Nah di sini ceritanya panjang sekali, tapi nanti saya singkat aja ya kisah Nabi Ayub ini. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ini kan ujiannya luar biasa berat, gitu ya, beliau itu.
Sehingga kita bisa membayangkan pahala yang beliau dapatkan juga besar gitu ya, atas beratnya ujian yang beliau dapatkan gitu. Berarti para suami yang bersabar atas keburukan istrinya, pahalanya besar gitu ya, sebagaimana pahalanya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, sini diceritakan bahwa Nabi Ayub ini adalah pada awalnya memiliki kekayaan yang sangat banyak gitu ya, berupa istana, kemudian berupa, kalau di kitabnya ini dikatakan ibilun tuh unta, kemudian ada bakor sapi, kemudian juga punya ghanam kambing ya, kemudian bahkan ada vialah itu alfil itu surat apa Bu? Alfil gajah ya, vialah tuh gajah ya artinya ya. Jadi sampai punya gajah gitu ya, kemudian punya humur untuk keledai dan berbagai binatang-binatang peliharaan lainnya. Selain istananya tadi ya. Kemudian Nabi Ayub juga memiliki di sini khamsamaati fadan ya. 500 fadan tanah. Jadi fadan ini satu ukuran yang bisa digunakan oleh orang-orang Arab ya gitu untuk mengukur luas tanah. Jadi satu fadan itu kurang lebih kalau di sini ya 4.200 meter ya, kurang dari setengah hektar lah gitu ya. Satu fadan itu. Dan dimiliki oleh Nabi Ayub ini tanah itu 500 fadan. Berarti banyak banget kan 500 dikali setengah hektar. Sekitar 250 hektar lah tanahnya Nabi Ayub ya saat itu. Kemudian di setiap satu fadan tanahnya itu ada yang mengurusnya. Jadi pegawainya lah gitu ya. Dan yang mengurusnya ini, yang mengurus setiap satu fadan tanah Nabi Ayub, itu juga dia bukan cuma satu orang. Maksudnya bukan cuma si pengurusnya saja satu orang laki-laki ya, tapi dia juga membawa anak dan istrinya. Jadi setiap satu fadan itu ada yang ngurus, yang tinggal di situ bersama anak dan istrinya, satu keluarga gitu. Tadi kan berapa fadan tuh ya tanah. Itu banyak juga pegawainya kan Nabi Ayub ini. Nah kemudian Nabi Ayub ini juga memiliki pengikut ya, para pengikut orang-orang yang beriman kepada Nabi Ayub dan kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Ayub ini. Mereka itu jumlahnya banyak dan mereka itu dikatakan di sini wakanu kuhulan. Kuhulan itu suatu istilah untuk menggambarkan para lelaki yang usianya sekitar 30 sampai 50 tahun dengan kondisi fisik yang kuat gitu. Jadi para pengikut Nabi Ayub ini orang-orang yang kuat. Usianya kisaran 30 sampai 50 tahun. Jadi masih muda-muda ya rata-rata gitu. Belum kakek-kakek gitu kan ya, belum usia lanjut. Nah, melihat kekayaan Nabi Ayub yang luar biasa ini, kemudian iblis itu merasa dengki dikatakan di sini. Kenapa? Karena saat itu kondisi iblis dikatakan di sini wa kana iblis la yahjib an syai'in minas samawati. Pada saat itu iblis itu masih bisa mendengar perkataan-perkataan yang ada di langit. Belum tertutup. Di sini kan ada kata la yahjib ya. Layah tidak tertutup hijab gitu ya, tidak terhijab dari langit. Jadi iblis ini masih bisa mendengar perkataan-perkataan yang ada di langit. Fihina haitsuma aroda, dari sudut mana saja yang dia kehendaki. Jadi iblis ini di antara 7 lapis langit itu dia masih bebas mau berdiri di bagian langit yang mana saja gitu untuk mendengarkan pembicaraan yang ada di langit. Sehingga disinilah kemudian iblis itu mendengar fasama'a sholatal malaikat ala Ayub. Maka di sini iblis mendengar doa-doa malaikat untuk Nabi Ayub. Nah, di sini dia merasa dengki gitu. Betapa beruntungnya seorang Ayub alaihissalam tadi karena sudahlah kaya gitu ya, didoakan oleh malaikat. Nah, dengkilah iblis ini. Kemudian dia menghadap kepada Allah. Ya, menghadap kepada Allah, kemudian dia meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub. Gitu ya, untuk menguji Nabi Ayub. Kemudian di sini Allah berfirman, intolak faqad salatuka ala malihi. Pergilah kau iblis, gitu ya. Maka aku memberikan kekuasaan padamu atas hartanya, atas harta Nabi Ayub. Maksudnya apa? Di sini Allah mengizinkan, silakan kalau kamu ingin menguji Nabi Ayub, ingin menggoda Nabi Ayub, silakan aku beri kekuasaan atas hartanya. Jadi maksudnya Allah di sini memberi wewenang
iblis ini untuk menggoda atau menguji Nabi Ayub dari sisi hartanya. Kemudian dikatakan di sini, maka pergilah iblis tadi, wajami'u ifrit, ifarit itu bentuk jamak dari ifrit. Nah, pengikut iblis itu kan ada ifrit, ada syaiton, ada jin. Nah, ini semua pengikut iblis. Nah, iblis ini komandannya gitu ya. Nah, ini pengikut itu ada ifrit, ada syaiton, ada jin. Ini semua pergi mengikuti iblis, kemudian pergi ke tempat Nabi Ayub. Gitu ya. Nah, apa yang mereka uji pertama kali di sini, yang diuji oleh iblis dan pasukannya adalah harta Nabi Ayub yang banyak tadi. Gitu ya, dikatakan di sini dia memerintahkan, si iblis ini memerintahkan ifrit ya, salah satu anak buahnya, anta al-ibila waro'ataha, pergilah kau ifrit, kemudian bakarlah penggembala-penggembala Nabi Ayub. Jadi yang pertama dibakar ini adalah gembalaannya. Gitu. Tadi ya gembalaannya yang banyak itu, hewan-hewannya yang banyak itu, kemudian sekaligus penggembalanya yang tadi menjaga satu fadan tanah itu kan ada satu orang yang mengurusnya ya. Jadi ikut dibakar gitu oleh ifrit ini, bukan cuma hewan gembalaannya, tapi juga para penggembalanya tadi yang jumlahnya banyak tadi ya. Nah, kemudian setelah terbakar kan, meninggal ya semua penggembala itunya, hewan ternaknya habis begitu kan. Kemudian si iblis ini mendatangi Nabi Ayub. Kemudian dia berkata kepada Nabi Ayub, ahraqtu annar ibilaka wa ra'ataha. Aku telah membakar hewan-hewan ternakmu dan para penggembalanya. Gitu, kata iblis ya kepada Nabi Ayub. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Nabi Ayub berkata, alhamdulillahi. Mengucapkan hamdalah, coba. Ujian atas ternaknya yang habis, pegawai-pegawainya, penggembalanya juga habis gitu ya. Meninggal dibakar oleh iblis. Nabi Ayub mengatakan alhamdulillah. Kemudian huwa a'taniha wa huwa akhadaha. Allah lah yang telah memberikan itu semua kepadaku, dan Allah lah juga yang telah mengambilnya kembali gitu. Jadi ikhlas gitu ya. Enggak merasa memiliki si harta yang banyak tadi, si ternak yang banyak tadi, itu semua milik Allah, kata Nabi Ayub ya. Allah yang memberikan padaku, kemudian Allah pula yang mengambilnya kembali. Gagal nih iblis ceritanya kan. Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah, tetap sabar dengan ujian tadi. Nah, kemudian kembali lagi nih iblis menghadap Allah. Yaitu karena gagal ya. Minta izin lagi ingin menguji Nabi Ayub di sisi yang lainnya. Kemudian Allah berkata, intaloka qadas salatuka ala waladihi. Pergilah kau iblis, kata Allah ya. Aku memberikan kekuasaan padamu atas anak-anaknya Nabi Ayub. Sekarang yang mau diuji anak-anaknya, keluarganya, gitu. Jadi iblis itu diberikan kekuasaan oleh Allah. Silahkan kamu goda, kamu uji Nabi Ayub dari sisi anak-anaknya. Kembali lagi iblis kepada keluarga Nabi Ayub. Apa yang dilakukan iblis? Dia mengguncang-guncangkan istana Nabi Ayub. Jadi kan anak-anaknya itu ada di dalam istana Nabi Ayub ya. Digoncang-goncangkan dan dibalikanlah istana itu, dikatakan di sini. Sehingga kemudian anak-anak Nabi Ayub itu meninggal di dalam istana tadi. Karena istananya digoncangkan terus dibalikan oleh iblis. Kemudian iblis ini datang lagi kepada Nabi Ayub, sumaja'a ila Ayub wa akhbaroha bimauti walidihi. Kemudian dia datang kepada Nabi Ayub dan mengabarkan kematian anaknya. Fa istaghfaro, gitu. Maka Nabi Ayub beristighfar di atas kabar tersebut. Kemudian berkata, salatani ala jasadihi. Gitu ya. Bahwa sesungguhnya jasad itu, jasad anaknya yang meninggal tadi ya, itu semua juga adalah milik Allah. Gitu. Jadi Nabi Ayub masih saja sabar dengan ujian ini, gitu ya. Tidak kemudian jadi tidak bersyukur lagi pada Allah, tetap gitu ya, kembali kepada keyakinan bahwa semua itu milik Allah. Berarti iblis nih gagal lagi gitu ya di ujian yang ini. Dia menghadap Allah lagi nih iblis, karena sudah gagal lagi, minta izin lagi, ingin menggoda kembali Nabi Ayub. Dari sisi apa? Tadi kan semua sudah habis tuh, hartanya sudah habis, keluarganya, anak-anaknya sudah meninggal, istananya sudah dibalikan, diguncangkan oleh iblis. Gitu. Apa yang tersisa dari Nabi Ayub itu hanya tubuhnya saja, gitu. Sehingga di sini iblis meminta izin kepada Allah untuk menggoda atau menguji Nabi Ayub itu dari sisi tubuhnya. Tubuhnya nih yang mau diganggu oleh
iblis. Nah, Allah kembali memberikan izin, tapi di sini Allah mengatakan satalat tuka ala jasadihi. Aku memberikan kuasa padamu, hai iblis, atas jasad atau tubuh Nabi Ayub, ghairu qalbihi wa lisanihi wa aqlihi. Tapi tidak memberikan kuasa atas hatinya, lisannya, dan akalnya. Jadi silahkan iblis, kamu punya kuasa untuk menggoda tubuhnya, ngapa-ngapain tubuhnya Nabi Ayub gitu, tapi lisannya, kemudian hatinya, kemudian akalnya itu tidak bisa digoda oleh iblis. Nah, ini iblis datang lagi gitu kepada Nabi Ayub, dan diceritakan di situ Nabi Ayub itu sedang sujud, sedang sholat, sedang bersujud. Kemudian di sini iblis dikatakan di sini dia meniup ininya, lubang hidungnya Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub merasa seperti terbakar pada saat itu. Dan kemudian tubuhnya itu tiba-tiba menjadi sangat gatal-gatal, ya. Kemudian Nabi Ayub itu menggaruk karena gatal banget gitu ya, seluruh tubuhnya digaruk, seluruh tubuhnya, sampai dikatakan di sini fahakkaha bi azfarihi, maka Nabi Ayub menggaruk seluruh tubuhnya tuh dengan ujung kukunya. Saking gatalnya gitu, jadi pakai kuku gitu ngegaruknya tuh ya, saking gatalnya. Hatta saqatat kuluha, sampai terlepas semua kuku Nabi Ayub. Jadi saking gatalnya, menggaruknya keras-keras sampai kuku-kukunya terlepas. Masih belum hilang gatalnya, kemudian Nabi Ayub menggaruk badannya bil masuhi al-khasyanah, dengan kain yang kasar. Masih gatal juga, suma bil fakhar wal hijarah, kemudian menggaruknya dengan batu bata dan batu gitu ya. Saking gatalnya, udah pakai kuku nggak sembuh, pakai kain kasar masih gatalnya, pakai batu. Sampai dikatakan di sini, kemudian tubuh Nabi Ayub itu sampai menjadi, dikatakan di sini tuh bernanah. Sampai bernanah tubuh Nabi Ayub ini, dan sampai dikatakan di sini tuh seperti terkoyak-koyak. Jadi tubuhnya itu sampai nggak karu-karuan karena tadi sudah digaruk dengan segala macam. Akhirnya dikatakan di sini Nabi Ayub ini yang asalnya orang kaya, segala macam dia punya, akhirnya tadi pengikutnya ya, yang tadi ada pengikut Nabi Ayub itu yang para lelaki kuat kisaran usia 30 sampai 50 tahun itu meninggalkan Nabi Ayub. Walaupun tidak meninggalkan agamanya, maksudnya tidak meninggalkan keyakinannya pada Allah ya, tidak menjadi murtad, tapi mereka tidak mau bersama lagi dengan Nabi Ayub, dengan kondisi Nabi Ayub seperti tadi, bernanah, berbau gitu ya. Dan kemudian diusir oleh orang-orang di kampung halamannya. Nah, ini ujian yang sangat besar bagi Nabi Ayub. Berarti pahalanya juga besar sekali. Nah, suami yang bersabar atas keburukan istrinya, pahalanya seperti itu gitu. Ya, ini para bapak nih, kalau dengar kajian kita, kalau istrinya ada yang buruk dari istrinya ya, cemberut kah istrinya itu, ngomel-ngomel kah, sabar ya. Gitu. Karena pahalanya seperti pahala Nabi Ayub alaihissalam. Ini bukan mengajak para istri untuk buruk ya, saya enggak ya. Atau ngajak para istri buat ngomel, buat cemberut sama suami, enggak. Ini motivasi bagi para suami untuk bersabar gitu ya, atas keburukan istrinya, dikarenakan pahalanya itu sebesar pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, di sini poin yang bawah nih, maaf ya, harusnya agak di atas nih, yang kisah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini masih menceritakan tentang harus bersabarnya suami atas keburukan istrinya. Masih yang itu ya, harusnya ini di poin kedua. Nah, di sini ada kisah Umar bin Khattab itu, mungkin di sini sering dengar ya kisahnya. Jadi ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah itu kan kepala negara ya Bu, bener nggak? Itu kan sering disebut Amirul Mukminin gitu ya, pemimpin para kaum mukmin atau kepala negara tadi. Nah, suatu ketika dikatakan di sini ada seorang lelaki, inna rajulan ja'a ila Umar radhiyallahu anhu. Suatu hari ada seorang lelaki yang datang ke rumah Umar. Yashkunu ilaihi khuluqa zaujatihi, yang bermaksud ingin mengadukan istrinya pada Umar. Udah nggak tahan di rumah tuh diomelin istri gitu ya, nih si lelaki ini. Dia mau mengadukan kepada Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab. Nah, ketika tiba di rumah Umar, dikatakan di sini, fawaqafa bibabihi, maka dia duduk di depan pintu, bab itu pintu ya, pintu rumah Umar, karena pintunya tertutup ya. Yantaziruhu, menunggu Umar. Nah, ketika duduk di depan pintu rumah Umar bin Khattab dan menunggu beliau, nah lelaki ini fasami'a imro'atahu, maka dia mendengar istri Umar, gitu ya, imro'ah itu istrinya Umar,
tastatilu alaihi bilisaniha, sedang ngomel gitu ya. Sedang mengomeli Umar bin Khattab. Ini pakai kata tastatilu. Tastatilu itu satu akar kata dengan tawala tuh artinya panjang. Jadi ngomelnya panjang gitu loh. Panjang lebar gitu ya. Wahwa sakitun. Sedangkan Umar saat itu cuma diam saja ketika istrinya ngomel. Layaruddu alaiha, tidak merespon apapun, tidak ngomong apapun Umar itu. Ya. Fansarafa ar-rajul qailan. Akhirnya si lelaki tadi pulang, berdiri dan pulang. Sambil berkata, "Idza kana hada halu amiril mukminina fa kaifa hali?" Gitu ya. Kalau kondisi Amirul Mukminin aja seperti itu, diomeli oleh istrinya, ya bagaimana dengan saya? Berarti sama aja gitu kan ya. Mau mengadukan istrinya ke Umar, ternyata Umar juga lagi diomeli sama istrinya gitu. Akhirnya pulang. Nah kemudian Umar karena merasa mungkin ada tamu nih tadi kayaknya, gitu ya. Dilaya Umar tuh keluar, fakhraja Umar. Kemudian Umar keluar dari rumahnya, faro'ahu mudbiron fanadahu. Kemudian dia melihat si laki yang sedang jalan tuh meninggalkan rumahnya. Si laki tadi, kemudian dia panggil, fanadahu, maka dipanggil. Hajatuka, ada keperluan apa? Kayaknya gitu ya. Faqala, maka lelaki tadi berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jituka ashku ilaika khuluqa zaujati. Aku datang ke sini ingin mengadukan kelakuan istriku, gitu ya, kata si lelaki tadi. Wa istitolatiha alayya, dan omelan-omelannya padaku, gitu ya. Fasami'tu zaujataka kadzalik, tapi aku mendengar istri Anda juga begitu, gitu yang ngomel gitu kan. Faraja'tuka, maka ya sudahlah saya pulang gitu kan, saya kata si laki tadi. Wa qultu idza kana hadha halu amirul mukminina fa kaifa hali. Aku berkata pada diriku sendiri, jika kondisi Amirul Mukminin saja seperti itu, bagaimana kondisi saya? Berarti sama saja gitu kan ya, diomelin istrinya. Faqala lahu Umar, kemudian Umar berkata pada lelaki ini, ya akhi, wahai saudaraku, ini ihtamal tuha, sesungguhnya aku telah membebani istriku lihukukin laha alaya, dengan hak-hakku atas dirinya. Gitu ya. Bentar ya, ini ada yang gabung. Inaha tobahotun li to'ami. Sesungguhnya istriku itu, ini Umar yang bicara ya. Sesungguhnya istriku itu adalah yang selalu memasak makananku, katanya begitu ya. Khobazatun li zubzi, yang membikin roti untukku. Nah, kalau orang Arab itu kan makannya roti gandum ya. Kalau kalau orang yang miskin katanya di sana itu bahkan harus numbuk dari bijinya dulu. Ditumbuk biji gandumnya jadi tepung, baru dibikin roti. Itu kan pekerjaan yang berat. Nah, itu dilakukan oleh para istri. Gitu ya. Jadi Umar tuh melihat nih istrinya tuh udah susah payah gitu ya bikin roti gandum. Kemudian ghasalatun lisyabi, dia juga yang mencuci pakaianku. Muradi'atun liwaladi, dia juga yang menyusui anak-anakku. Gitu. Walaisa dzalika biwajibin 'alaiha. Padahal itu semua bukan kewajibannya. Jadi Umar bin Khattab ini salah seorang sahabat yang mengambil aliran atau mengambil pendapat bahwa kewajiban istri itu hanya melayani suami dalam masalah jima, gitu. Masalah hubungan intim. Jadi yang kayak tadi tuh nyuci, masak, segala macam tuh bukan kewajiban istri. Ini menurut Umar bin Khattab. Tapi kan ada dua pendapat ya Bu, nanti kita bisa diskusi ya. Ada juga pendapat yang berbeda dengan itu ya, di kitab yang lain. Kita bisa diskusi ya, apa benar itu bukan kewajiban istri gitu ya, nyuci dan lain sebagainya. Wa yaskunu qalbi biha anil haram. Dan hatiku menjadi tenang dengan kehadiran istriku itu dari hal-hal yang haram. Apa maksudnya? Laki-laki itu kalau belum punya istri itu sangat riskan dengan hal-hal yang haram. Lelaki dewasa ya yang sudah normal gitu. Mereka itu kan terbangkitkan syahwatnya gitu, melihat hal-hal yang membangkitkan syahwat di luar. Karena dengan hadirnya seorang istri itu mengatakan, di sini Umar berkata itu menjadikan yaskunu qalbi, menjadikan hatiku tenang. Gitu. Jadi yang berdiri itu jadi tenang gitu ya, Bu, dengan adanya istri itu ya, maaf agak vulgar ya. Ana ihtamala halizalik, dan aku itu menampung saja. Jadi ihtamala itu menampung. Jadi aku menampung saja semua omelan istriku karena dia sudah melakukan banyak hal untuk kalian gitu ya.
Faqala rajulu, kemudian berkata lelaki tadi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wa kadzalika zaujati, begitu juga istriku sama gitu. Istri saya juga suka ngomel gitu. Tapi dia juga sama yang melakukan banyak hal di rumah gitu, kata lelaki tadi ya. Qala Umar, kemudian Umar berkata, fa ihtamal hayy, tampung ajalah gitu omelan istrimu wahai saudaraku, bersabarlah gitu ya. Fa inama hiya muddatun yasiratun. Maka sesungguhnya omelan istrimu itu cuma sebentar gitu, dengerin aja lah, cuma sebentar. Istri tuh ngomel kalau mau dipakai stopwatch ya paling berapa lama sih gitu, sejam juga enggak lah kayaknya, tapi kerjanya itu kan 24 jam gitu mungkin ya, disyukuri oleh Umar bin Khattab gitu. Jadi udahlah gitu, bersabar aja atas omelan istri. Nah, jadi para suami tadi ya, ketika dia sudah menunaikan hak istrinya, tapi istrinya masih ada saja perilakunya yang buruk, bersabar gitu. Karena tadi dia akan mendapatkan pahala seperti pahala Nabi Ayub, dan di sini yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, beliau juga bersabar atas istri. Moga-moga ini didengar sama para bapak ya, supaya bisa lebih bersabar kalau kita ngomel ya Bu. Tapi saya di sini bukan mengajak ibu untuk ngomel, bukan gitu ya. Tapi lebih ke arah bahwa ya itulah ya, beratnya jadi suami itu mungkin itu. Di satu sisi dia harus mau ya menampung mungkin istrinya berkeluh kesah. Karena kadang perempuan tuh kan cuma ingin didengar ya Bu ya. Jadi kalau kita misalkan bilang sama suami, aku nih capek, aku nih lelah, itu kadang nggak pengen didengar sih sebetulnya. Ya cuma pengen didengar aja gitu. Bahwa kita tuh butuh ya tempat untuk mengungkapkan ya mungkin kekesalan kita, kelelahan kita tuh hanya ingin diungkapkan saja gitu. Kadang nggak dibantu juga nggak apa-apa sih gitu ya, kalau bisa kita handle sendiri. Makanya kalau kita lihat kebanyakan kecenderungan ya yang bikin status itu, kalau saya ngelihat ya itu perempuan Bu, bener nggak? Status yang isinya mungkin kadang keluhan, kadang curhat. Ini perlu jadi perhatian juga buat para suami kalau istrinya sering curhat di sosmed ya, sering bikin status-status di sosmed yang isinya keluhan atau curhatan. Bisa jadi dia sebagai suami itu kurang bisa menampung tadi ya, mungkin keluhan dari istri atau perasaan istri, karena perempuan itu seperti itu gitu ya. Sudah tabiatnya sudah Allah berikan demikian ya. Yang satu lagi, moga-moga waktunya masih ada ya. Waktu lagi di sini sebaliknya juga seorang istri yang bersabar atas keburukan suaminya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Aisyah, istri Fir'aun. Nah, di sini kisah Aisyah itu juga ada di sini ya, bahwa dikatakan di sini Asiyah, maaf, suka ketukar ya Asiyah dengan Aisyah, agak mirip ya. Nah, dikatakan di sini Asiyah itu ketika dia melihat Musa alaihi salam mengalahkan tukang-tukang sihir, nah, di situ kemudian Asiyah beriman kepada Allah. Jadi melihat, oh Musa ini membawa ajaran yang benar, dia beriman kepada Allah. Dan dikatakan di sini ketika keimanan Asiyah kepada Allah ini diketahui oleh suaminya Fir'aun, maka apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dikatakan di sini, kemudian Fir'aun itu di sini daqaliyadaiha wa rajliha arba'ata autadin fil ardi. Nah, kemudian di sini Fir'aun mengikat tangan dan kaki Asiyah ke 4 tonggak kayu. Jadi dia bikin tonggak 4 tuh di 4 sudut, diikatlah Asiyah itu di situ, tangan dan kakinya. Gitu ya. Kemudian wasyajaha fiha kulla audin bihablin. Ya tadi diikat setiap itunya ya, setiap kaki dan tangannya. Muqabilatu syamsi, dihadapkan ke matahari. Jadi posisinya itu begini. Tubuh Asiyah itu. Jadi wajahnya itu dihadapkan ke matahari. Dia diikat di 4 tonggak tadi ya oleh Fir'aun. Bayangkan ini seorang suami gitu sama istrinya ya Bu, ini Fir'aun gitu ya istrinya kan. Nah, kemudian dikatakan di sini ketika ya Asiyah itu seperti itu kan, maka Allah memerintahkan para malaikat, dikatakan di sini azalatha al malaikat, memerintahkan malaikat itu untuk memberikan naungan kepada Asiyah. Ini tidak terlihat oleh Fir'aun ya. Jadi dihadapkan pada matahari itu kan kena terik matahari ya Bu ya. Nah, ini oleh para malaikat Asiyah ini diberikan naungan. Jadi kayak ditutupi gitu supaya tidak terkena teriknya matahari. Wa amara Fir'aun,
bi sukhrati azimatin litalqa 'alaiha. Kemudian Fir'aun memerintahkan orang-orang suruhannya untuk membawa batu yang besar agar batu itu dijatuhkan di atas tubuh Asia. Jadi sudah istrinya itu diikat, dihadapkan ke matahari, mau ditimpakan batu besar di tubuhnya. Coba, itu kejam banget ya Fir'aun itu ya, karena dia kan merasa Tuhan itu dia gitu. Dia itu Tuhan. Makanya ketika istrinya sendiri beriman kepada Allah, dia murka sekali gitu ya Fir'aun ini. Kemudian, nah ketika Asia itu mendengar Fir'aun memerintahkan orang-orang membawa batu besar untuk dihunjamkan di atas dadanya, kemudian Asia berdoa kepada Allah. Di sini isi doanya, Robbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunkanlah sebuah rumah untukku di surga. Nah, itu doa Asia ketika akan dilemparkan batu besar ke dadanya tadi ya. Kemudian tiba-tiba pada saat itu Allah menjadikan Asia itu mampu melihat sebuah istana, dikatakan di sini sebuah rumah ya, bait min marmarati, dari marmar, al-baydo, berwarna putih. Jadi Asia itu seketika ya, sekonyong-konyong gitu, bisa melihat di surga itu ada rumah dari marmer berwarna putih yang Allah bangunkan untuk dirinya. Dan ketika batu besar itu ditimpakan oleh suruhan Firaun tadi, maka di sini Allah kemudian pantul ziat ruhuha. Maka sebelum batu tadi menimpa tubuhnya, maka Allah sudah mencabut ruh Asia dari tubuhnya, sehingga batu itu hanya mengenai jasad Asia, dan Asia sama sekali tidak merasakan kesakitan akibat batu besar tadi. Jadi itu kisah ya istri Firaun. Jadi ibu sekalian, kalau kita ada sesuatu yang buruk ya dari suami kita begitu ya, ya bersabar gitu, karena pahalanya seperti besarnya pahala yang didapatkan oleh Asia istri Firaun. Suami kita bukan Firaun ya Bu ya, tentu tidak sekejam Firaun lah insya Allah gitu. Walaupun ada keburukan-keburukan atau hal-hal yang tidak menyenangkan dari suami ya, insya Allah tidak seperti ini gitu, tidak seperti yang dialami oleh Asia di sini, Asia radhiyallahu anha. Nah itu saja untuk hari ini, mungkin kita bahasnya sedikit-sedikit ya, tidak usah terlalu banyak, karena kalau dibahas detail ya dari kitabnya, ini banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tadi ya, baik kisah-kisah para suami yang bersabar atas keburukan istrinya, atau sebaliknya, kisah-kisah para istri yang bersabar atas keburukan suaminya. Mungkin itu saja ya penghantarnya untuk materi kita hari ini. Sekarang sudah jam 10:30, pas ya. Karena niatnya sampai 10:30, tapi kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, silakan bertanya berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Jadi kita masih membahas hak-hak istri atas suaminya. Nah minggu depan insya Allah kita akan masuk kepada bahasan selanjutnya, nanti lebih ke arah hak suami pada istri. Sebaliknya berarti ya, kebalikan dari bahasan kita kali ini. Iya, ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya mau bahas ini dulu ya. Boleh ya kita sampai 10:45 ya, Bu ya, sampai jam 11 kurang 15 menit. Bisa mau bahas, ada satu pertanyaan masuk ya berkaitan dengan jima. Ini yang nanya nggak mau disebut namanya, jadi rahasia. Jadi intinya pertanyaannya adalah, ada kondisi ya, kadang istri itu males diajak jima sama suami, terutama ketika suami pengen jimanya itu tengah malam, sudah lewat, sudah mau dini hari lah gitu ya. Ketika mungkin istri itu sudah lelah, sudah ngantuk banget gitu ya, udah pengen istirahat lah gitu. Atau mungkin ada istri yang merasa nanti pas mau sholat kan, baik sholat malam, tahajud ya, ataupun subuh gitu, harus mandi dulu, males gitu ya, apalagi tinggal di daerah yang dingin gitu. Mandi-mandi subuh itu kan dingin. Nah itu seperti apa? Nah ini sebetulnya sih masalah jima ya, masalah melayani suami di tempat tidur itu nanti sebetulnya akan dibahas detail minggu depan ya, berkaitan dengan hak suami atas istri. Tapi bolehlah kita singgung sedikit di sini ya. Intinya adalah pertama ya, sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa syariat Allah itu kan yang terbaik ya. Jadi ketika Allah menjadikan hak suami atas kita itu sangat besar, itu pasti ada
ada hikmah di balik itu ya. Kebaikan yang banyak lah terkandung di balik syariat itu. Jadi kan hak hak suami pada istri itu besar sekali. Gitu kalau di bahasan kita 2 pekan lalu kalau tidak salah ya, saya pernah sebutkan bahwa istri itu di samping suaminya itu bagaikan tawanan. Jadi kita itu ketika sudah menikah, itu kita seperti tawanan bagi suami kita. Artinya tawanan itu kan tidak bebas ya. Kita tidak bisa seenaknya lagi tuh setelah menikah gitu kan ya, makna tawanan tadi. Nah kemudian saking besarnya hak suami pada istri, dalam satu hadis Rasulullah itu sampai mengatakan seandainya boleh seorang manusia itu menyembah manusia yang lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud pada suaminya. Tapi kan hukumnya haram ya, manusia itu bersujud pada manusia, itu kan tidak boleh. Ini saking besarnya hak suami pada istri. Sehingga memang perintah suami itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib kita jalankan. Gitu. Ya. Bahkan dalam perkara-perkara yang hukum asalnya mubah atau tidak wajib, kayak tadi. Misalnya bikin kopi. Bikin kopi wajib nggak? Ya nggak wajib lah gitu ya. Bikin kopi itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah yang nyuruh bikin kopi itu adalah suami, nah itu jadi wajib dipenuhi. Ketika kita tidak melaksanakan, menjadi berdosa, gitu ya. Apalagi masalah jima atau melayani suami di tempat tidur, gitu ya. Ini juga hukumnya wajib. Bahkan dalam satu hadis dikatakan ya, seorang istri yang memunggungi suaminya di tempat tidur, jadi nggak mau nih sama suaminya diajak jima. Dan di situ dikatakan dilaknat oleh malaikat, semalaman itu dilaknat oleh malaikat si istri ini. Gitu, karena tidak mau memenuhi panggilan suaminya. Nah, kalau di dalam hadis yang lain juga ada tuh bahwa ketika suami menginginkan, nah jima ini itu wajib dipenuhi bahkan ketika sedang berada di atas unta, gitu ya. Maksudnya apa? Kalau orang zaman dulu kan bepergian tuh pakai unta ya, Bu ya. Kalau kita sekarang pakai mobil, kayak motor gitu. Bahkan dari atas kendaraan pun kalau suaminya pengen gitu harus dipenuhi, gitu ya. Nah, tapi apakah sesaklek itu gitu ya? Jadi kemudian apa tuh? Suami itu jadi zolim. Nah, ini kan ada hukum yang lain. Jadi intinya wajib istri itu memenuhi keinginan suaminya untuk berjima, tapi suami pun harus memperhatikan bahwa dia tadi harus berakhlak baik pada istrinya. Jadi tidak boleh suami ini kemudian berlaku zolim pada istri. Gitu. Zolim itu gimana? Misalnya gini, istri itu kan capek, misalnya lelah, udah seharian ngurus anak, ngurus kerjaan rumah tangga nih, istri tuh capek banget gitu ya. Nah itu jangan zolim, dilihat kondisi istrinya, suami juga harus begitu. Walaupun dia pengen banget gitu ya, jima gitu kan. Nah dilihat kondisi istrinya gitu. Walaupun pada ujungnya ketika dia pengen ya istrinya memang harus memenuhi ya. Tapi dia pun tidak boleh zolim. Bisa misalnya seperti ini ketika sebelum ya dia meminta jima pada istrinya tuh istrinya dipenuhi dulu hak-haknya. Disenangkan dulu, misalnya dipijitin dulu gitu kan ya. Kan perempuan itu katanya makhluk yang sangat suka dengan sentuhan, senang disentuh, dipijit dulu, diurut-urut dulu, istrinya capek nih gitu ya. Misalkan pegel-pegel gitu. Jadi kasih apa tuh pemanasan dulu, jangan langsung gitu kan ya. Pada yang utamanya gitu. Nah, itu kadang kan masuk kepada tadi yang kita bahas, menggauli istri secara baik. Gitu. Jadi bukan cuma minta haknya, dipenuhi keinginannya untuk berjima, tapi dia tidak menunaikan hak pada istrinya untuk mempergauli istri secara baik. Jadi harus diperhatikan oleh suami. Gitu ya. Nah, tapi intinya adalah memenuhi keinginan suami untuk berjima itu hukumnya wajib ya. Tapi kembali kunci berumah tangga itu kan komunikasi. Jadi sebetulnya silahkan harus dikomunikasikan dengan suami itu ngobrol ya Bu ya. Misalnya kita bilanglah sama suami bahwa misalnya kita tidak suka dia meminta kita berjima dalam kondisi kita misalnya lagi keringetan misalnya tuh. Kita belum mandi, kitanya kan nggak pede misalnya gitu disampaikan. Atau misalkan apa tuh bilang sama suami gini, ya apa sih, ini kita diskusi ya. Kalau kamu misalkan pengen jima di tengah malam, itu udah lewat jam berapa gitu. Saya khawatirnya kita kesiangan sholat subuh, misalnya gitu ya, ke suami bilangnya. Jadi bukan nolak gitu, gimana kalau kita misalnya sholat malam dulu, kita qiyamul lail dulu gitu kan, sholat dulu gitu. Nanti setelah itu baru
berjima misalkan ya, atau setelah subuh gitu jimanya, itu silakan dibicarakan dengan suami gitu. Jadi intinya begini, suami istri itu kan sahabat, hubungannya itu persahabatan. Jadi dibicarakan penunaian hak dan kewajiban masing-masing, itu bukan berarti harga mati saklek kemudian nggak boleh ada lagi pembicaraan di situ. Nah, itu didiskusikan. Makanya seorang ustadz itu ada yang bilang begini ya Bu, para suami itu tidak boleh menjebak istrinya menjadi nusyus. Maksudnya apa? Ya tadi, dia cuma minta haknya aja gitu ya. Karena kalau udah jatuh perintah suami, keinginan suami kan wajib dipenuhi gitu, kondisinya seperti apapun. Tapi gitu dengan suami itu tidak mau diskusi dengan istri, tidak mau sama-sama mencari yang nyaman untuk keduanya. Nah, itu menjebak istri menjadi nusyus ketika istri akhirnya nolak. Bisa kayak tadi, suami nggak pernah berusaha mencarikan solusi gimana supaya istrinya tuh di malam hari itu nggak terlalu kecapean, bisa fresh, bisa melayani dia di tempat tidur gitu ya. Suami nggak mau tahu gitu. Misalnya di siang hari nggak pernah peduli kerepotan istrinya, nggak mau megang anak, nggak mau bantu kerjaan rumah misalnya. Nah, itu suami udah zolim berarti gitu. Sementara di malam hari dia pengen haknya dipenuhi, dia pengen jima. Makanya suka ada yang bilang gini ya, udah seharian kerja rumah tangga, anak tidur, bapaknya gitu. Giliran bapaknya yang bangun. Nah, suka ada istri-istri yang kayak gitu ya, mengeluhkannya itu. Nah, itu berarti kan dia sudah zolim juga pada istri. Seharusnya dia bisa menangkap ketika istrinya tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya, tadi salah satunya tidak bisa melayani dia di tempat tidur karena sudah sangat lelah. Nah, ini carikan solusinya gimana supaya istri ini nggak kelelahan gitu. Mungkin ada beberapa tugas rumah tangga yang bisa dilakukan oleh orang lain gitu ya, kayak nyetrika udahlah dikelondriin misalkan, atau kalau dia mau membantu ya syukur, misalkan nyuci ngepel sama aku aja, mandiin anak sama aku, bisa gitu si suaminya gitu membantu gitu ya, seperti itu. Jadi kan dia berusaha mencari solusi sehingga istri pun bisa menjalankan kewajibannya, karena ada kondisi-kondisi tertentu istri itu nggak bisa menjalankan kewajiban atau nggak bisa memenuhi hak suami itu bukan karena dia nggak mau gitu, tapi memang kondisinya tuh udah berat gitu ya. Kayak tadi, para istri yang mungkin sering kurang tidur, anak-anaknya masih kecil, atau tidak ada asisten rumah tangga di rumah, semua dikerjakan sendiri. Kalau malam tuh kan sudah lelah sekali, udah capek banget gitu. Udah kayaknya tuh udah pengen tidur aja gitu kan ya. Sementara tadi memenuhi keinginan suami untuk jima juga kan hukumnya wajib gitu ya. Nah, ini seperti itu ya. Kalau saya ngeliatin, jadi dimulai dengan komunikasi. Silahkan dibicarakan. Karena ada beberapa hal yang kalau sudah jadi perintah suami kan wajib dipenuhi. Tapi sebetulnya sebelum suami menetapkan itu sebagai suatu perintah, baiknya itu harusnya dikomunikasikan dengan istrinya. Kayak misalnya tadi, ada suami yang pagi-pagi itu harus sudah siap sarapan dengan kopi misalkan. Ini tanya dulu ke istrinya, kira-kira kamu sanggup nggak kalau tiap pagi sebelum saya berangkat kerja, itu udah nyiapin sarapan dengan kopi panas gitu. Kamu kira-kira sanggup nggak? Atau kamu repot? Karena anak-anak kita masih kecil, cucian banyak, itu ditanya ke istrinya. Kalau kata istrinya, nggak apa-apa, insya Allah oke. Nah udah itu, udah diketok palu gitu, jadi perintah suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yaitu menyediakan kopi dan sarapan setiap pagi. Tapi itu kan hasil komunikasi, bener nggak? Kalau suami misalkan nggak komunikasi dulu, udah langsung jadi perintah nih, pokoknya nggak mau tahu, tiap pagi sebelum aku pergi kerja harus sudah ada sarapan dengan kopi. Itu juga sama statusnya, sama-sama perintah suami dan statusnya sama-sama berdosa ketika istri tidak melakukannya gitu. Tapi kan bedanya yang satu itu hasil diskusi, ditanya istrinya keberatan atau enggak. Yang kedua itu bukan hasil diskusi, itulah otoriter, suami otoriter. Yang tadi kata seorang ustadz itu, suami yang menjebak istrinya akhirnya menjadi nusyus gitu. Ini istrinya menjadi tidak taat sama suami itu ya karena keadaan, bukan dia nggak mau. Kayak tadi ya, mungkin karena capek, mungkin karena repot gitu ya. Akhirnya tidak mendahulukan kepentingan suami. Yang namanya ibu-ibu tuh kan kalau dibenturkan dengan dua keadaan, misalnya suaminya minta kopi, tapi ini anak nangis, bisa milih mana dulu? Bisa milih anak dulu kan, digendong, ditenangkan anaknya, atau kalau anaknya ngompol, atau anaknya bisa pengen ASI, kalau yang masih nyusu pasti anaknya diduluin. Gitu. Sementara suami juga berhak untuk dilayani. Nah ini kan suaminya yang harus peka gitu ya. Makanya di sini salah satu akhlak baik suami pada istrinya adalah dia harus peka dengan kesulitan-kesulitan istrinya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu
di rumah itu biasa beliau itu ngambil minum sendiri gitu ya. Kalau misalnya ngelihat baju beliau tuh ada yang robek ujungnya atau ada bolong-bolong sedikit, itu dia jahit sendiri gitu. Rasulullah itu seperti itu. Gitu ya. Ini contoh kayak Rasulullah, berarti seorang suami juga harus peka. Ini istri lagi repot, istri lagi anaknya lagi rewel misalnya gitu ya, atau istri lagi sakit, kan ada kondisi gitu juga ya. Ya udah dia lakukan beberapa hal itu sendiri. Ya, bentar ya. Nah itu ya, yang nanya semoga bisa jelas ya apa jawabannya. Buat yang nanya semoga jelas ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Jelas ya? Kalau tidak ada yang nanya lagi, berarti sampai sini dulu ya bahasan kita. Sekarang sudah mau jam 10. Sudah jam 10 lewat 40 menit. Di sini kayaknya ada beberapa yang baru ya. Belum disapa-sapa. Yang baru nih ya. Ada 14 orang ya semuanya. Jadi, terima kasih nih yang sudah gabung, ini yang baru gabung. Insya Allah kajian kita tiap Sabtu jam 9. Jadi kita membahas kitab ini ya, Syarah Uqudul Jain ini. Ini insya Allah isi bukunya tuh ya Masya Allah bagus sekali ya, baik untuk yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Malah idealnya mengkaji kitab ini sebetulnya sebelum nikah. Jadi apa tuh udah punya bekal gitu lah sebelum nikah ya. Jadi jangan udah nikah baru dicari ilmunya. Tapi ya tidak ada kata terlambat. Bagi yang baru belajar juga nggak masalah gitu ya. Bagi yang sudah berumah tangga sekian tahun baru belajar masalah ini ya juga insya Allah nggak apa-apa ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah ini kajiannya saya rekam dan biasa nanti akan saya upload ya di channel. Nanti saya kasih linknya bagi yang mungkin hari ini nggak ikut gitu ya, atau pengen nonton lagi atau pengen mendengarkan lagi, atau bisa jadi solusi juga buat beberapa teman-teman yang mungkin kuotanya terbatas ya, karena kalau kita nonton link yang video yang diupload di YouTube itu secara kuota lebih hemat dibandingkan join di Zoom seperti ini. Tapi kekurangannya juga adalah mungkin kurang interaktif aja ya. Kalau yang langsung join di Zoom-nya kan bisa nanya, bisa lebih interaktif gitu ya, nggak nonton doang gitu. Seperti itu. Baik, itu saja. Saya mohon maaf atas kehilafan dan kekurangannya. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi ya, tidak ada halangan, semuanya disehatkan, semuanya dicukupkan rezekinya untuk tetap melanjutkan kajian kita. Kita tutup dengan istighfar, doa kafarat majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah. Jazakallah khair. Ya, kan Bu. Ini yang baru-baru ya. Terima kasih udah join. Silakan kalau mau lift, Bu. Silakan. Iya, makasih Ustazah. Jadi yang baru nih ya, beberapa orang ya belum sempat disapa satu-satu, maaf ya. Meetingnya ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.